Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TA2 ingin mempresentasikan mini project ekonomi teknik. Next. Saya Raden Sakti dengan NIM 04. Saya Giri Labima dan NIM 038. Saya Hadian Audisa dengan NIM 109. Saya telah Gosan dengan NIM 031. Baik, masuk pada studi kasus yang pertama. Di sini kami memilih studi kasus yang kedua, di mana pada soal ini pemerintah daerah sebuah provinsi sedang mempertimbangkan pembangunan sebuah jalan baru melewati daerah pedalaman. Ongkos pembangunan diperkirakan sebesar 12 miliar rupiah dengan biaya pemeliharaan per tahun sebesar 40 juta rupiah. Dengan adanya jalan baru ini diharapkan terjadi kemudahan transportasi yang akan berakibat pada peningkatan pendapatan dari sektor ekonomi dan pariwisata sebesar 700 juta rupiah per tahun. Apabila jalan tersebut diestimasi berumur 25 tahun dan tingkat bunga yang berlaku adalah 8%, menggunakan metode B per C untuk menentukan apakah pembangunan jalan tersebut sebaiknya dilaksanakan atau tidak. Oke, lanjut di bagian perhitungan. Diketahui investasi awalnya 12 miliar, biaya pemeliharaannya 40 juta, benefit ekonominya 70 juta, umur proyek 25 tahun, dan suku bunganya 8%. Jadi pertama kita menghitung annual capital cost-nya yang didapat 1.124.160.000 per tahun. Lanjut untuk total annual benefitnya 70 juta. Benefit cost rasionya didapat 0,06. Total annual cost-nya itu didapat dari biaya pemeliharaan ditambah capital recovery cost dengan hasilnya 1.164.145.000. Kesimpulannya hasil ini tidak layak karena di bawah 1 atau 0,06. Next. Nah, selanjutnya kami memilih studi kasus keempat, di mana soalnya sebagai berikut. Departemen Kehutanan sedang mempertimbangkan dua alternatif lokasi taman, yaitu lokasi B dan lokasi C. Lokasi B membutuhkan ongkos investasi sebesar 1,5 miliar dan ongkos perawatan sebesar 25 juta per tahun. Pemasukan dari retribusi pengunjung diestimasi sebesar 350 juta per tahun. Sedangkan lokasi C membutuhkan ongkos investasi sebesar 2,5 miliar dan ongkos operasional sebesar 30 juta per tahun. Pendapatan yang diestimasi untuk lokasi ini adalah 500 juta per tahun. Disbenefit yang timbul pada lokasi B adalah 15 juta per tahun dan pada lokasi C sebesar 20 juta per tahun. Dengan menganggap tingkat bunga sebesar 12% per tahun dan taman berumur tak hingga, tentukanlah lokasi mana yang seharusnya dipilih. Gunakan metode B per C untuk memilihnya. Baik, untuk penyelesaian studi kasus 4, pertama kita tentukan masing-masing untuk lokasi B dan lokasi C. Yang pertama menentukan capital cost dengan menghitung biaya investasi awal dengan tingkat bunganya. Lalu kita menentukan total annual cost dengan menjumlahkan annual cost dengan biaya operasionalnya. Lalu kita yang ketiga menentukan net annual benefit, yaitu pemasukan dikurangi dengan disbenefitnya. Itu untuk lokasi B dan C. Jika sudah ditemukan, langsung dilakukan analisis incremental C dan B-nya, yaitu dengan mencari delta total cost kedua lokasi, yaitu didapat 125 juta. Lalu dicari juga delta net benefitnya dari kedua lokasi, hasilnya ditemukan 145 juta. Lalu dari dua hasil tersebut dibandingkan dengan hasil mendapatkan hasil 1,16. Berdasarkan perhitungan incremental analysis 1,16 yaitu lebih besar dari satu, yang berarti lokasi C layak dipilih untuk pembangunan karena lebih menguntungkan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.